Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di sela-sela kesibukan Anda. Dengan saya Anandika yang akan membawakan berita pada pagi hari ini. Berita menggeparkan datang dari kota Pekanbaru. KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi 7 miliar. Kami tangkap tuduhan kasus korupsi 7 miliar. Hah? Ayo, apa ini? Apa ini? Tidak. Tidak. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan saksi, dan pembelaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara sebesar 7 miliar. Tindakan ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, tapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, majelis menilai bahwa hukuman harus mencerminkan rasa keadilan serta menjadi pelajaran bagi pejabat lain agar tidak melakukan hal serupa. Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, terdakwa diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar 7 miliar selambat-lambatnya 1 tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Kasus korupsi jelas memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya seperti: pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dengan adanya tindakan korupsi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah, oleh pejabat-pejabat, oleh oknum-oknum pejabat, akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada para pejabat. Yang kedua, kerugian ekonomi. Dana yang awalnya dialokasikan ke pembangunan sebuah tempat untuk kesejahteraan masyarakat kemudian dikorupsi, maka infrastruktur pembangunan tersebut juga akan terganggu sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga akan terganggu. Ketiga, kemunduran moral dan budaya hukum. Tindakan korupsi tadi juga akan memberikan contoh buruk bagi para penerusnya. Yang keempat, kerentanan politik dan sosial. Dengan adanya para pejabat yang melakukan korupsi akan digantikan dengan pejabat yang baru sehingga menghambat proses jalannya pemerintahan. Yang kelima, erosi nilai Pancasila. Secara tidak langsung, tindakan-tindakan yang melenceng dari Pancasila akan mencederai nilai Pancasila tersebut, sehingga Pancasila hanya simbol, bukan makna yang kita lakukan dalam tindakan nyata. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi antara lain adalah: pertama, transparansi anggaran. Transparansi anggaran pemerintahan harus benar-benar bisa diakses secara publik sehingga meminimalisir terjadinya korupsi. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Hukum yang tegas akan membuat koruptor tersebut jerak sehingga meminimalisir terjadinya korupsi. Salah satu hukum yang berat diterapkan di beberapa negara maju seperti Singapura, Tiongkok, dan Saudi Arabia adalah hukuman mati. Ketiga, penguatan lembaga anti korupsi. Lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK, kepolisian, dan lain-lain harus benar-benar dikuatkan agar para koruptor dapat diidentifikasi secara cepat dan jelas. Yang keempat, pendidikan etika anti koruptor. Pendidikan etika tersebut dapat diedukasi mulai di sekolah-sekolah SD mungkin, SMP, SMA, hingga perkuliahan atau pelatihan ASN, sehingga meminimalisir terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau, terlihat jelas bahwa kelima sila Pancasila telah dilanggar secara substansial. Berikut sebagai penjelasannya. 1. Pelanggaran terhadap sila pertama. Perbuatan korupsi melanggar nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila. Saat koruptor melakukan tindakan korupsi, mereka sedang melanggar perintah Tuhan. Tindakan korupsi adalah perbuatan dosa yang melanggar nilai-nilai agama karena dilakukan dengan kebohongan, ketidakjujuran, dan keserakahan, serta jauh dari nilai-nilai ketakwaan, keadilan, dan integritas.
Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan korupsi juga melanggar hak orang lain. Tindakan ini membuat rakyat tidak mendapatkan haknya secara adil. Uang yang seharusnya bisa digunakan oleh rakyat di masa yang mendatang direnggut secara pribadi oleh koruptor. Selain itu, korupsi juga menimbulkan penderitaan bagi rakyat kecil karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur justru diselewengkan. Tindakan tersebut mencerminkan perilaku yang tidak beradab dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang luhur. Sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia bermakna bahwa semua warga negara Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Dan di mana tindakan koruptor, tindakan korupsi ini yang dilakukan oleh para koruptor tersebut sudah mencederai sila ketiga, yakni mereka mementingkan kepentingan sendiri dibanding kepentingan rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini menuntut agar setiap pemimpin menjalankan kekuasaan dengan bijaksana, mengutamakan kepentingan rakyat, serta menjalankan keputusan berdasarkan moral dan akal sehat. Di sini sudah jelas sekali ya bahwa koruptor itu sudah pasti melanggar sila keempat karena dia tidak mengutamakan kepentingan rakyat, dia tidak mengutamakan musyawarah, dia sangat melanggar sila keempat. Dan itu sangat merupakan perbuatan yang sangat tidak etis, karena mana mungkin sebagai pemimpin rakyat itu melanggar Pancasila kan. Dalam kasus ini, Gubernur Riau gagal menunjukkan kebijaksanaan tentang menjawab sebagai wakil rakyat. Yang gimana kita tahu kasus Abdul Wahid terbaru ya, korupsi 8 miliar. Keputusan dan tindakannya tidak mencerminkan semangat demokrasi dan musyawarah. Ya betul, karena dia melakukan perbuatan itu secara sesuka hati dia, tanpa berdiskusi dengan kabinet-kabinetnya atau apapun lah itu. Dan seharusnya dana itu dialokasikan ke sesuatu yang lebih tepat gitu. Apalagi terkhususnya Riau, terkhususnya Kota Pekanbaru, masih banyak jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan yang, dan lubangnya itu bukan lubang sembarangan. Lubangnya itu sangat dalam ya teman-teman, dan masih banyak banjir, hujan dikit langsung banjir kan. Nah seharusnya gubernur itu mengalokasikan dana tersebut dengan tepat dan bijak dan musyawarah dengan seluruh pendamping-pendampingnya sehingga tercapailah keputusan yang dapat diterima oleh rakyat. Tetapi justru Abdul Wahid ini menunjukkan otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin seharusnya menjadi contoh teladan dalam menjunjung kejujuran dan transparansi, bukan justru menjadi pelaku pelanggaran yang merusak tatanan pemerintah daerah. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Seharusnya Abdul Wahid ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang dimana Pancasila ini pun dia merupakan suatu dasar hukum di negara kita ini. UUD itu pun ada karena cerminan-cerminan Pancasila kita ini. Dan sudah jelas pemimpin kita ini melanggar sila keempat ya teman-teman, dan itu perbuatan yang sangat tidak etis dan tidak untuk ditiru. Selanjutnya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Tindakan korupsi jelas melanggar prinsip keadilan sosial karena menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Ketika dana publik diselewengkan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, masyarakat kehilangan haknya untuk menikmati kesejahteraan yang harusnya dijamin oleh negara. Korupsi juga memperlambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup rakyat. Dengan demikian, tindakan Abdul Wahid dan pihak-pihak terkait merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap sila kelima Pancasila. Dan pemirsa, informasi tersebut menjadi penutup berita pada pagi hari ini. Saya mewakili segenap kru mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.